Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindalia Purba, NPM 2832039. Di sini saya ingin mempresentasikan uji asumsi klasik. Pertama-tama kita buka SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada datanya dari Pak Sunaryo ya. Di sini ada kompensasi, karakteristik, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Di sini kita hanya memerlukan total dari masing-masing variabel tersebut. Nah, kita buka ke SPSS. Pertama kita masukkan data kompensasi. Setelah itu karakteristik pekerjaan, setelah itu gaya kepemimpinan, nah setelah itu motivasi. Nah, setelah itu kita ke data view. Kita lihat data yang sudah dikasih. Nah, di sini kita hanya memerlukan totalnya saja ya. Nah, kita copy totalnya dari kompensasi. Kita copy sampai bawah. Copy ke data kompensasi sini. Setelah itu sama, kita akan copy total dari karakteristik pekerjaan. Kita akan copy total dari karakteristik pekerjaan. Dari gaya kepemimpinannya juga kita copy total dari gaya kepemimpinannya. Dan motivasi juga. Motivasi juga kita copy paste total dari motivasi. Nah, setelah itu kita ke analyze. Kita lihat regression, linear. Nah, untuk independennya kita buat motivasi, dan untuk independennya ada kompensasi, karakteristik pekerjaan, dan gaya kepemimpinan. Nah, di sini kita ke statistik. Kita jangan lupa checklist Darwin-Watson dan collinearity diagnosis. Continue. Kita ke plot. Untuk di Y-nya kita buat, untuk di X-nya kita buat Y, untuk di ininya kita buat nih. Udah. Jangan lupa kita checklist histogram normal probability. Oke, continue dan oke. Nah, di sini udah kelihatan ya. Nah, kita langsung aja buat correlate-nya. Ke means. Untuk dependent list-nya kita buat motivasi, kompensasi untuk independent list, karakteristik pekerjaan juga, dan gaya kepemimpinan juga. Option. Nah, kita test for linearity. Continue. Oke, kita klik. Nah, di sini saya mau menjelaskan, ini ada data interpretasinya. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Nah, di sini ada uji normalitas data, ada uji linearitas, dan ada uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
Yang pertama saya mau jelaskan uji normalitas. Di sini uji normalitas ada ya, ada dua, yaitu history independent variable dan plot, norma plot. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Bagaimana jelaskan? Nah, di sini bahwa pada gambar 1 di atas dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan kurva histogram yang telah memiliki keseimbangan ke kiri dan ke kanan dan telah membentuk lonceng yang sempurna. Ini ada bentuk lonceng yang sempurna. Nah, yang kedua itu ada pp-plot. Nah, pp-plot ini memperlihatkan garis normal probability di mana variabel telah mendistribusikan secara normal. Hal ini karena titik penyebaran data menyebar mendekati garis diagonalnya. Kita bisa lihat ya, garis diagonalnya. Nah, yang kedua tentang uji linearitas. Uji linearitas ini dilakukan untuk mengetahui hubungan uji linearitas. Mana linearitasnya? Nah, di sini bisa kita lihat untuk kompensasi ANOVA-nya pengujian. Ini bisa kita lihat ya. Uji linearitas kompensasi bisa kita lihat. Di sini hasil tabel 1 menunjukkan bahwa nilai defisien from linearity adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut di sini 0,00 ya, sama nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kompensasi dengan motivasi adalah hubungan yang tidak linear. Nah, yang kedua ada karakteristik pekerjaan. Nah, di sini karakteristik pekerjaan sama ya. Di sini menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,0177. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan motivasi adalah hubungan yang linear. Yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan. Di sini gaya kepemimpinan 0,013, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi adalah hubungan yang tidak linear. Yang ketiga itu ada selanjutnya uji multikolinearitas. Nah, di sini kita lihat menurut pengujian ini melalui nilai tolerance dan variance influencing factor atau VIF, yang dimana bisa kita lihat datanya di koefisien statistik. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini VIF-nya sama dengan 217 dengan toleransinya 496, 0,496. Dan selanjutnya, nah, berdasarkan tabel 5 nilai toleransi dan VIF dari variabel kompensasi adalah sebesar 0,496 dan 2,017, sedangkan nilai toleransi dan VIF dari karakteristik pekerjaan adalah sebesar 0,677 dan 1,478. Dan begitulah selanjutnya. Yang keempat ada uji autokorelasi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Uji autokorelasi di Darwin-Watson itu 1,638. Berdasarkan tabel menunjukkan nilai Darwin-Watson sebesar
1,638. Oleh karena itu, Darwin-Watson kurang dari 0,2. Nah, untuk Darwin-Watsonnya berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watson sebesar 1,638. Oleh karena itu, Darwin-Watson kurang dari 2,35, tetapi nilai 1,65 kurang dari 1,638 kurang dari 2,35. Maka dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian ini telah terkena gejala autokolerasi. Nah, untuk yang terakhir uji heteroskedastisitas. Pengujian pengujian ini nih pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedas homos ini yang terakhir ya. Ini kan itu. Ini adalah dengan melihat penyebaran dari varian residual pada diagram pancar atau scatter plot. Sekian presentasi saya, Pak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.